Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirham Dolianto Ferreira dengan NIM 25101181. Pada video ini, saya akan menjelaskan simulasi rangkaian digital yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu rangkaian register geser menggunakan depth flip-flop dan rangkaian kontar yang dihubungkan dengan 7 segment display. Oke, untuk rangkaian pertama, kita akan memerlukan 3 komponen, yaitu yang pertama DTV atau gerbandi, yang kedua logic stage, dan yang ketiga itu logic prop. Oke, langsung ke penyusunannya. Kita akan menaruh DTV atau gerbandinya menjadi 4 bagian. Oke, setelah sudah menyusun keempat begini, kita akan menaruh logic systemnya di atas dan di bawah untuk dihubungkan nanti ke gerbang D-nya. Oke, setelah sudah kita taruh, kita akan menaruh juga logic prop-nya di bagian atas, yaitu ada keempat posisi yang dimana ada di ujung kanan dan di tengah-tengah antara gerbang D-nya, di antara U2 dan U1, U3 dan U2, dan juga di U4 dan U3. Oke, setelah sudah disusun semua, kita akan menyambungkan kabelnya dari kaki U4 QI ke kaki U3D. Begitu juga berikutnya kaki U3 QI ke U2D dan juga U2 QI ke U1D. Oke, terus kita akan menyambungkan logic state-nya ke kaki U4D. Oke, terus kita akan menyambungkan logic prop yang di bawah ke semua kaki DTF bagian clocknya. Kita akan sambungkan yang pertama ke paling ujung, yaitu U1. Oke, setelah kita sudah menyambungkan bagian logic propnya ke clock U1, kita akan menarik kabel U2 atau U3 ke bagian jalur ke U1 tadi, ke clocknya, untuk disambungkan. Oke, setelah itu kita akan menyambungkan logic propnya yang di bagian atas ke jalur bagian penghubung antara U4 dan U3 dan yang lainnya. Oke, setelah semua sudah terhubung, oke, kita akan mencoba apakah register ini berhasil atau tidak. Ketika logistik pada clock berubah, ketika logistik yang di atas berubah menjadi aktif, di flip-flop akan membaca nilai pada input D tersebut, kemudian disimpan dan dikeluarkan melalui output key. Pada pulsa pertama, data masuk ke flip-flop pertama. Pada pulsa clock berikutnya, data dari flip-flop pertama akan berpindah ke flip-flop kedua. Proses ini terus berlanjut hingga data mencapai flip-flop terakhir. Dengan setiap denyut clock, data akan bergeser satu posisi. Oleh karena itu, rangkaian ini disebut register geser. Jika input data bernilai 1, maka nilai 1 tersebut akan berpindah antara U4 ke U3, terus ke U2 dan ke U1. Dan jika kita memberinya inputan bernilai 0, maka hasilnya juga akan sama seperti yang pertama. Dia akan berurutan bergantian menjadi nilai 0. Maka
output yang dihasilkan juga akan bernilai 0. Untuk register ini banyak digunakan dalam sistem digital seperti pengiriman data serial, penyimpanan data sementara, dan sinkronisasi data antar rangkaian. Oke, untuk penjelasan dan penyusunan rangkaian register ini saya sudahi. Akan saya lanjutkan untuk rangkaian kedua, yaitu rangkaian counter. Oke, untuk rangkaian kedua atau rangkaian counter, kita akan pertama-tama akan membuat rangkaiannya, simulasinya, yang dimana kita memerlukan beberapa komponen. Yang pertama itu 7 Secom Unblow, yang kedua itu ada 74 LS47, ketiga itu 74192, dan yang ketiga itu ada button, dan yang keempat itu ada resistor. Oke, itu adalah kelima komponen. Yang pertama kita akan menyusunnya. Itu pertama kita akan memakai 74192, kita taruh di sini. Oke, untuk selanjutnya kita pakai 74LS47. Kita akan taruh di bagian sebelah kanan dari 74192 tadi. Oke, terus kita taruh juga untuk 7 Secom Unblow-nya di sebelah kanan dari U1 dan U2, yaitu dia sebagai fungsinya untuk nanti outputnya. Oke, bentar, kita perbaiki dulu. Untuk yang U2 nya tadi kita posisinya, dan juga U1 nya kita perbaiki dulu bentar supaya lebih bagus, lebih enak dilihat. Oke, terus kita akan memakai button dan taruh untuk di bagian sebelah kiri U1 nya. Kita akan menaruh dua button untuk di atas dan bawahnya. Oke, setelah sudah menaruh buttonnya, kita akan mengkonekkan antara button yang di atas dengan kaki U1 pada bagian 5, dan yang button kedua akan menyambungkan kaki U1 yang bagian on. Terus kita sambungkan U1 kaki bagian QD ke kaki U2A dan kaki U1 Q1 ke kaki U2 bagian B. Begitu pula untuk berikutnya, kita sambungkan semuanya. Terus untuk bagian U2 nya kita akan menghubungkan kakinya ke output sebelah kanan. Oke, setelah kita hubungkan semuanya, kita akan pergi ke bagian sini dan mengambil power. Terus kita taruh untuk di bagian atas counternya, untuk outputnya atau 7 Secom Unblow kita hubungkan. Terus kita akan menaruh untuk resistornya di bagian sebelah kiri, di sebelah button. Oke, setelah itu kita ambil bagian groundnya di tempat tadi yang ada power, kita ambil ground. Terus kita taruh di bagian bawah U1 nya atau di bagian bawah kakinya U1. Setelah itu kita akan menghubungkan antara resistor dengan button bagian atas dan bagian bawah. Oke, setelah itu kita akan mengambil power lagi dan menaruhnya di bagian bawah resistor. Oke, salah, kita miringin dulu. Oke, terus kita akan menghubungkannya antara resistor ke power.
terus kita sambungkan juga untuk bagian kaki U1 ke ground bagian bawah. Oke, terus kita akan menyambungkan bagian jalur resistor ke button, kita sambungkan ke jalur U1 ke ground. Kita sambungkan. Oke, begitu juga sebaliknya. Untuk kaki U1 kita sambungkan ke jalur resistor ke power. Oke, terus kita akan mengujinya apakah rangkaian ini bisa berfungsi atau tidak. Oke, pertama kita akan memencet button yang pertama, button yang di bagian atas, yang itu dimana setiap kita mengklik buttonnya, dia akan mulai berhitung dari 1 sampai seterusnya. Sedangkan untuk bagian button yang di bawah, dia akan menghitung mundur setiap kali kita klik. Dia akan mulai dari 3, 2, 1, dia menghitung mundur. Oke, demikian penjelasan mengenai penyusunan dan cara kerja rangkaian digital pada simulasi ini. Terima kasih atas menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.